Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di kuliah yang ke-10, Teknologi Enzim. Baik, saya akan share screen. Kalau di beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana penggunaan enzim pada industri sirup, kemudian industri sabun, deterjen. Nah, kita akan melihat di penggunaan enzim di industri susu. Yang terkenal ini ya adalah produksi berbagai macam cheese atau keju. Ya. Kalau di negara barat ini sangat familiar karena menjadi makanan sehari-hari dan variasinya sangat banyak dengan penggunaan berbagai macam masakan gitu ya. Di Indonesia juga sudah mulai dikenal karena sebagai sumber yang bagus untuk kalsium, misalnya untuk anak-anak yang sedang masa pertumbuhan, maka banyak sekarang muncul keju dan juga muncul juga variasi kuliner ya. Sekarang sudah banyak mengenal mozzarella gitu ya, yang melting yang menjadi topping di berbagai macam makanan. Ada ya pizza, ada yang di spaghetti dan sebagainya. Jadi berkembang sangat banyak dan sekarang di Indonesia juga sudah banyak sekali produksinya, misalnya mozzarella ya yang sekarang lagi in. Mozzarella sekarang sudah ada banyak produksi, baik yang homemade maupun industri. Jadi, banyak sekali. Dan mungkin nanti berkembang juga dengan bermacam-macam, mungkin akan muncul varian baru, keju khas Indonesia misalnya. Ya, kalau di Eropa, banyak sekali. Dan kadang di setiap negara ada khasnya kejunya masing-masing. Keju merupakan produk fermentasi susu yang dikonsumsi banyak orang. Keju pertama kali malahan ditemukannya di Timur Tengah dan diduga ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pengembara Arab yang sedang mengembara menyusuri padang pasir menggunakan onta. Ini ceritanya dalam perjalanan yang sangat panjang di padang pasir naik onta gitu, mempunyai perbekalan, jadi membawa susu di dalam suatu kantong. Kantongnya dari kulit, dan ternyata itu adalah dari perut anak domba dan masih ada enzim penyertakan yang disebut rene. Jadi susu yang dibawa selama perjalanan tadi berubah menjadi dadih susu gitu, keju dan cairannya whey. Selama perjalanannya ternyata berubah. Ya. Susu yang bercampur dengan rene tadi di perut anak domba itu, kantongnya itu awalnya dari perut anak domba, dibantu proses pengadukan karena selama berjalan terjadi pengadukan karena ontanya berjalan sepanjang perjalanan, dan suhu padang pasir yang demikian panasnya, akhirnya terbentuklah itu dadih susu. Gitu. Ya, mulai padat, susunya berubah mulai padat. Dan inilah menjadi cikal bakal membuat keju. Jadi pembuatan keju menggunakan bahan baku berupa susu dengan kandungan dan lemak protein yang terstandarisasi. Susu kemudian disterilkan, dipasteurisasi, kemudian didinginkan, dipindahkan ke
tempat fermentasi, kemudian ditambahkan enzim tadi yang ditemukan secara tidak sengaja, enzim chymosin yang berasal dari rene atau disebut juga renin, dan kalsium klorida ditambahkan untuk membantu penggumpalan protein susu. Setelah berada di suhu 30 derajat selama 25 menit, akanlah terbentuklah curd dan whey. Selanjutnya dilakukan pengadukan dan pemotongan agar terjadi sineresi atau pengeluaran cairan. Nah, kalau kita lihat sendiri enzimnya, chymosin atau renin, dihasilkan oleh sel abomasum anak sapi atau mamalia yang lain. Dalam proses pencernaan berfungsi mengumbalkan susu agar bertahan lama di dalam perut anak sapi yang baru lahir. Karena sistem pencernaannya belum terbentuk secara sempurna, maka dipadatkan agar bisa dicerna dengan baik. Chymosin mengkonversi cairan susu menjadi susu semi padat. Sekresi chymosin maksimal dalam beberapa hari setelah proses kelahiran si anak sapi tadi, dan secara bertahap menurun digantikan oleh pepsin. Jadi kalau susu itu ada kayak minyak-minyaknya di dalam cairan, tetapi setelah padat maka si cairan akan terbelenggu di dalam emulsi minyak. Gitu ya. Nah, karena kebutuhan pembuatan keju sangat banyak, tidak mungkin kita selalu mengambil dari anak sapi. Akhirnya dibentuklah chymosin rekombinan. Jadi dari anak sapi, misalnya dilihat gen apa sih yang mengkode chymosin, diketahui, akhirnya diinsersikan ke plasmid dan diproduksi. Ini contohnya diproduksi di yeast. Akhirnya dihasilkanlah protein. Masih ingat teknologi protein ya? Ini bisa dibuat dengan teknologi protein rekombinan. Nah, ini yang terjadi di industri keju saat ini. Jadi ada susu, kalau di industri disterilkan, dipasteurisasi, disaring. Kalau di tradisional kita bisa juga membuatnya dengan ditambahkan untuk beberapa mikroorganisme untuk fermentasi, ya. Jadi ada yang nanti kalau dia dipublikasi ada mikroorganisme ini untuk membuat jenis keju yang ini, jadi bermacam-macam. Ini ditambahkan enzim tadi, rene, kemudian terjadi koagulasi tadi ya, terus diaduk, dimasak, akhirnya terbentuklah yang semi padat tadi, semi padat dan ada cairannya, whey-nya dikeluarkan, akhirnya terjadi yang semi padat tadi. Ada yang ditambahin garam misalnya dan segala macam tambahannya, kemudian dipadatkan di sini, pressing, cairannya dikeluarkan, akhirnya terjadilah tadi keju yang padat. Dan ada proses pematangan atau ripening, masih nanti kalau dilihat di proses pembuatannya ada tempat-tempat penyimpanan yang memerlukan suhu-suhu tertentu ya. Kalau ada satu keju dari Perancis namanya Roquefort, itu mereka ripeningnya ada di goa-goa gitu ya, ada standarisasi khusus dan menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Akhirnya dibungkus, kemudian dijual, diproduksi. Nah, di dalam prosesnya memerlukan beberapa penambahan zat-zat enzim yang digunakan, misalnya fosfatase, kemudian lisosim,
kontrobakteria atau sitinase, glukanase, peroksidase, dan yang lain-lain selain tadi simosin. Dan dihasilkanlah berbagai macam cheese atau keju yang mempunyai ciri yang berbeda-beda. Jadi hasil inovasinya berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Akhirnya terbentuklah berbagai macam jenis cheese yang berbeda-beda. Jadi demikian salah satu contoh penggunaan enzim di dalam industri susu atau produknya, dairy produknya ya. Jadi nanti ada beberapa macam produk dari susu yang lain. Demikian kuliah yang ke-10, teknologi enzim. Sampai bertemu di kuliah yang akan datang. Kita masih melihat bagaimana menggunakan enzim di industri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.